Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peluang kejadian gabungan, gitu ya. Hari ini kita akan belajar tentang peluang kejadian gabungan, yang mana kalau kemarin kalian sudah ya mengingat materi-materi SMP begitu ya. Kita akan langsung ke peluang kejadian gabungan, di mana dilakukan percobaan pada minimal 2 kali, gitu ya. 2 kali. Misalkan kalau ada 2 percobaan atau 2 peristiwa yang akan kita hitung peluangnya. Bisa jadi 2 buah dadu, antara koin dengan dadu, atau pengambilan bola warna merah dan warna kuning. Itu nanti ya. Nah, kita lihat dulu apa toh peluang kejadian gabungan itu. Jadi jika A dan B adalah 2 kejadian yang sebarang secara acak, maka peluang A gabungan B, istilah ini simbol ketika kalian masih SMP kelas 7, kalau ingat, lali ya wis. Ini kita ingatkan lagi. Peluang A gabungan B itu sama dengan peluang A tambah peluang kejadian B dikurangi peluang A. Ini simbol apa? Simbol irisan. Peluang A tambah peluang B kurangi peluang A irisan B. Berarti peluang A gabungan B. Ini kita akan menggunakan diagram Venn untuk keluar. Nah, seperti ini penjelasannya. Jadi kita lihat di contoh soal aja kalau kalian bingung gitu ya. Bingung toh? Contohnya begini. Dalam sebuah kantong ada bola yang diberi nomor 1 sampai 8. Jika sebuah bola diambil secara acak, tentukan yang pertama yang terambil adalah angka prima. Yang kedua angka genap. Yang ketiga peluang angka prima dan genap. Jadi prima dan juga genap dalam satu pengambilan. Yang ketiga adalah peluang terambil angka prima atau genap. Tahu bedanya dan dengan atau ya. Dan itu harus memenuhi kedua-duanya, kalau atau cukup salah satu. Kita nanti akan menghitung yang begitu-begitu ya. Harus bisa membedakan antara penggunaan yang mana menggunakan dan yang mana menggunakan tahu. Penyelesaiannya, yang pertama kita tentukan dulu berkibar-kibar. NS. Apa NS? NS itu jumlah ruang sampel. Ada 8, jumlah bolanya ada 8. Kemudian, nah, misal kejadian A, angka prima dari 1 sampai 8, angka primanya ada berapa saja tuh ya? Ada 2, 3, 5, dan 7. Ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 5, 7, ada 4. Dan semuanya ada 18, sehingga peluang terambilnya angka prima ada 4/8. Ya, 4/8. Kalau angka genap dari 1 sampai 8 ada berapa? Ya, 2, 4, 6, 8. Genap. Jadi peluang terambilnya genap ada 4/8. 4 buah angka genap dan dari 8 bola. Sedangkan kita lihat angka prima dan genap itu ada angka 2. Lihat, yang atas prima, yang bawah genap. Prima dan genap. Jadi dan itu berarti yang digunakan adalah irisan. A dan B yang beririsan angka berapa? Angka 2 saja. Sehingga di sini angka 2. Jadi yang peluang terambilnya angka genap adalah 1/8. Hanya ada angka 2 saja yang prima sekaligus genap dari 8 bola.
Dan yang terakhir adalah dari soal ini ya. Peluang terambilnya angka prima atau genap. Kalau dan kita gunakan seperti huruf N, dan N, atau pakai gabungan U, union. Dan ini N ya. N, ini union. Paling gampang ya ini dan, ini atau. Jadi kita gunakan rumus yang tadi. P A gabungan B sama dengan PA tambah PB kurangi PA irisan B. PA ada 4/8, PB ada 4/8 dikurangi A irisan B 1/8. Sehingga peluang terambilnya angka prima atau genap ada 7/8. Itu ya. Jadi kita tentukan kalau menggunakan dia atau maka kita gunakan ini rumusnya gabungan. Sedangkan untuk P untuk peluang A irisan B kita bisa kita cari dengan mengurainya. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau dua kejadian tersebut tidak ada yang beririsan? Kan mungkin saja dua kejadian ini tidak beririsan. Misalkan dalam sebuah kelas ada yang suka sepak bola dan suka bola basket misalkan. Terus akan diambil secara acak satu orang di mana tidak ada yang saling beririsan. Ya suka bola saja. Ya suka bola sepak bola saja. Sedangkan suka basket hanya suka basket saja. Kalau tidak beririsan berarti bagaimana gitu kan? Nah, misalkan contohnya begini. Dipunyai dua buah dadu, mata dadu. Dua buah dadu bermata 6, standar 1 sampai 6 akan dilempar bersamaan. Peluang jumlah kedua mata dadu 7 atau 9 adalah maksudnya kalau mata dadu 1 dan 2 itu dijumlahkan jadi 7 atau jadi 9. Itu berapa? Penyelesaiannya pertama kita tentukan dulu kejadian dari misalnya A peluang mata dadu berjumlah 7 dan B peluang mata dadu berjumlah 9. Bedakan dulu. Kemudian kita cari ruang sampelnya. Titik sampelnya untuk A itu berarti ya 1 tambah 6, 6 tambah 1, 2 tambah 5, 5 tambah 2, 3 tambah 4, 4 tambah 3. Semuanya kita jumlah, hasilnya 7 semua. Terus yang B, yang ditambah 9, 3 tambah 6, 6 tambah 3, 4 tambah 5, 5 tambah 4. Ada lagi yang lain? Enggak ada ya. 1 tambah 8, enggak ada mata dadu 8, 2 tambah 7, tidak ada mata dadu 7. Ya. Kemudian, nah, kita tentukan NS-nya, atau jumlah semua orang sampel ada 36. Kok bisa? Dari mana 6 kali 6 ini kita dapatkan? Dari jumlah mata dadunya. Jadi mata dadu itu kan kotak, ada 1 sampai 6. Jumlahnya semuanya 6, yang satu juga mata dadunya 6. Jadi 6 kali 6, 36. Nanti kalau misalkan mata dadu bermata 4, ada tidak? Ada gitu ya. Kalau kalian mungkin sekali lagi pernah lihat rubrik segitiga itu, prisma ya, berbentuk seperti piramida itu kan bermata 4 gitu ya. Jadi bisa juga itu sebagai dadu. Tapi ini kita yang bermata 6. Nah, peluang kejadian ada 6/9 dari mana? 6/36 maaf. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/36. Kalau begitu peluang muncul mata dadu berjumlah 9 ada berapa? 4/36. Ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat kejadian A dan B tidak ada yang beririsan. Ya. Terlihat dari kedua titik sampelnya. Dari ya, sampel keduanya. Ya. Kita lihat di sini tidak ada yang sama. 16 apa di 16, 61 nggak ada,
25 tidak ada, 52 tidak ada, 34 tidak ada, 43 dan tidak ada. Misalnya sama juga, tidak ada. Jadi keduanya ini tidak saling beririsan, tidak ada yang sama. Ya, kan nggak mungkin ada dua buah angka yang dijumlahkan jadi 7 atau jumlah jadi 9. Kecuali kalian salah hitung. Kejadian ini kita hitung dengan PA gabungan B. Karena pakai atau ya. Lihat ini pakai atau sehingga ini gabungan B. Peluang A tambah peluang kejadian B dikurangi peluang A irisan B. Peluang A ada 6/36, peluang B ada 4/36 dikurangi 0. Karena nggak ada yang beririsan. Sehingga peluang A gabungan B ada 10/36 atau bisa kita sederhanakan menjadi 5/18. Nah, dari contoh nomor 2 ini, sebenarnya ini sudah masuk pada materi kita yang berikutnya. Gitu ya. Yaitu tentang peluang kejadian saling lepas. Kenapa saling lepas? Karena tidak ada yang beririsan antara peluang kejadian A dan B. Gitu. Bila dan B adalah dua kejadian saling lepas atau saling asing, maka peluang A gabungan B sama dengan peluang A tambah peluang B saja. Mungkin muncul pertanyaan kalian, bagaimana membedakan antara keduanya? Ini ya memang harus diurai titik sampelnya. Kalau kita bisa mengurai titik sampelnya, maka kita bisa tahu bahwa kejadian ini termasuk gabungan, punya irisan atau tidak punya irisan. Nah, latihan soalnya hanya ada 2. Silakan dikerjakan sebagai latihan. Nanti kita diskusikan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.